Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramin, guru kita bersama Kiai Haji Wahfiuddin beserta keluarga besarnya, Al-Mukarramin segenap pengurus Korwil Jakarta, Al-Mukarramin pengurus Masjid Al-Mubarak dengan Bani Ahsannya, Al-Mukarramin para sesepuh pembina Majlis Zikir Manakib Khataman. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat ya? Dalam kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir, dan terima kasih pada Al-Mukarram Bapak Haji Usman, terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Haji Andika Haji Handri yang mengingatkan saya untuk bisa hadir di kegiatan Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Semoga berkah untuk kita semua. Saudara sekalian, bagaimana tentang zikir? Kalau ada orang ingin bisa mengamalkan zikir ini dengan banyak, bagaimana caranya? Saudara sekalian, dalam sebuah ayat disebutkan apa konsekuensinya apabila orang tersebut tidak zikir dengan banyak. Beruntung dan bersyukur kita semuanya dibimbing dan mudah-mudahan diaku sebagai murid dari guru agung kita Hadratus Syekh Pangersa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arif. Bagaimana zikir yang banyak? Apa konsekuensi ketika orang tersebut zikirnya sedikit? Kita sudah jadi ikhwan nih. Sudah berapa tahun jadi ikhwan? 8. Ada yang lebih tinggi dari itu? 8,5 tahun. Yang sebelah sana 10 tahun. Zikirnya sudah banyak atau masih biasa-biasa aja? Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, konsekuensi orang yang zikirnya sedikit Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Itu termasuk zikir jahri apa khafi itu? Ya, Ustaz Abu Bakar ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa
itu jangan ditunjuk kemana-mana. Yang ono, bukan. Yang ono, ini nunjuk ya, bukan apa-apa. Yang sebelah sono, tuh yang munafik tuh. Allah sudah menentukan siapa orang yang disebut dengan munafik. Ternyata orang yang munafik itu yukhadi'unallah, orang yang menipu, berkelah, kucing-kucingan kepada Allah. Yukhadi'unallah berasal dari kata khid'ah, khada'a, khida'un artinya tipu menipu. Orang munafik itu menipu Allah, padahal wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang memperdaya mereka. Apa cirinya? Ciri orang munafik itu bagaimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cirinya, kalau diajak sholat mau sholat, tapi kusala, malas. Sebelum ikhwan tahajudnya 4 rakaat, habis jadi ikhwan 4 rakaat juga. Katanya sudah talqin, katanya sudah tambah daya. Sejak pertama kali ditalqin zikirnya 165, sampai sekarang pas bandrol juga 165. Kusala, sifat malas itu ternyata saudara sekalian menjadi satu sifat yang menempel kepada siapa? Kepada orang-orang munafik. Muhasabah diri yuk. Semalam tahajudnya berapa? Duhanya berapa? Zikirnya berapa? Ada nggak sehari semalam zikirnya tembus 5.000? Insyaallah bareng sama Ustaz. Alhamdulillah. Semalam ngerasain ya? Amin. Nyicipin. Ya tapi itu selera masing-masing. Insyaallah. Itu masakan dari Cilengsi. Enak. Masakan orang kampung. Saya ini orang kampung, orang Cilengsi, yang kalau orang diajak datang ke pesantren kami malam hari itu pasti dianggap mau diculik kemana nih. Karena sebelum pesantren kami itu kebun sawit. Coba tebak punya siapa? Ya bukan punya saya. Jadi orang munafik itu, sifat yang melekat pada diri orang munafik itu kusala, malas, sholat malas, ibadah malas, sedekah malas, kurban malas, zikir malas. Meskipun ayat Quran secara khusus menyebutkan yang kusala untuk yang sholatnya, tapi mbok yao kita kembangkan bahwa apapun ibadah yang dilakukan oleh kita tapi dengan kemalasan, hati-hati. Siapa tahu yang ditunjuk orang diri kita sendiri yang munafik. Naudzubillah. Munafik itu bukan kafir ya. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah bagian awal, kalau tidak salah mohon dikoreksi, ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang beriman itu paling sekitar 5 atau 6 ayat. Ayat yang berbicara tentang kafir, orang-orang yang kafir itu lebih. Tetapi ketika itu
Allah berbicara tentang orang-orang munafik di awal surat Al-Baqarah, angkanya belasan. Angkanya belasan. Jadi permasalahan yang paling berat itu adalah tentang orang-orang munafik. Dan cirinya adalah melekatnya sifat malas. Siapa yang masih punya sifat malas? Saya. Ada tuh yang namanya bintang film Amerika, pemalas banget, Lorenzo Malas. Oh itu mah mamas. Baik, kita kembali ke apa selanjutnya. Ciri orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Yang kedua, yura'un nas, yura'un, riya. Tapi bukan berarti kalau ada orang manakib kemudian di-update status manakib Ardi Entong. Mana Ardi Entong? Ada manakib di TKN Center di-upload. Itu bukan riya yang seperti itu. Itu dakwah. Bedakan antara riya dengan dakwah. Manakib di mana hari ini banyak tuh, 13, tanggal 13 itu ternyata banyak. Di Surabaya, di Benteng, manakib. Itu bukan riya, itu dakwah. Kalau riya bagaimana sih cirinya? Kalau riya itu saat di depan orang kuat, saat lagi sendirian nggak kuat. Cirinya begitu aja lah. Nggak terlalu ilmiahan juga lah. Nanti saya ini lagi panjang. Jadi kalau orang riya itu di depan orang banyak itu kuat, tapi begitu saat sendiri melempem. Saat di depan orang sholatnya banyak, tapi begitu sendiri, nah, ayo muhasabah diri ya. Yang ketiga, ciri orang munafik itu yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Yuk sama-sama kita sebut. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya sedikit. Dengan standar seorang ikhwan, kalau ada orang ikhwan sekian tahun sudah menyandang identitas sebagai ikhwan, zikirnya 165. Zuhur 165, asar 165, pas mau makan 3 kali. Alasannya banyak. Mendadak jadi ahli fikih, habis ini diqodho. Bukan berarti salah. 165 itu kalau pas makan di warung Padang itu dapat nasinya doang. Iya kalau dikasih kuah. Udah 165 diistiqomahkan, ya jangan dong. Kata Al-Quran, wala yadhkurunallaha illa. Sekarang bagi ikhwan 165 banyak atau sedikit? Sedikit. Model pas-pasan. Ulangi ya. Angka 165 bagus?
Bagus apa bagus? Angka 165 bagus? Tapi kalau untuk standar ikhwan 165 banyak atau sedikit? Sedikit. Ibaratnya apa? Makan nasi doang. Makan nasi doang. Kalau begitu ya sudah, dekati dengan orang yang lauknya banyak. Meskipun kita nggak kebagian lauk, auranya digini-giniin. Rendang, oke, kan dapat wanginya. Tapi pas kecap-kecap sih beda juga rasanya. Jadi saudara sekalian, kalau kita masih zikir sedikit, banyakan ribut di WA-nya, orang sono, bukan orang sini ya. Kalau orang sono tuh zikirnya kepepet-pepet. Tadi teman saya komentar apa ya? Akhirnya zikirnya cuma 3. Begitu komentar di WA, ampun itu. Harusnya orang ini jadi petinju. Kok petinju? Wartawan maksudnya. Jadi bagaimana saudara supaya kita meningkatkan secara kualitas, secara kuantitas zikir itu menjadi banyak? Ayolah sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar tentang zikir lagi. Saudara sekalian, saya salah seorang yang boleh dikatakan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi kalau baca Miftahus Sudur, dari satu hari ke hari yang lain ada aja mutiara baru. Itulah hasil karya seorang wali mursyid kamil mukamil. Dibaca lagi ketemu lagi, dibaca lagi ketemu lagi, dibaca lagi ketemu lagi, bagaikan sebuah permata. Permata apa tuh yang kalau dilihat dari sebelah kanan kiri atas bawah mengkilap? Berlian ya. Nah, ada yang punya nggak? Maksud saya buat contoh. Takut amat hawanya. Emang saya nggak bawa cincin tuh. Tenang aja. Sebuah berlian itu kalau dilihat dari berbagai sisi itu luar biasa. Mau dari atas trilap, mau dari samping trilap, mau dari bawah apalagi di center dengan lampu sorot, semuanya trilap-trilap dan lain-lain. Itu Miftahus Sudur luar biasa. Miftahus Sudur pasalnya ada 6. Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba sebutkan pasal Miftahus Sudur berapa? 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, luar biasa. Hatam. Wah, ternyata orang-orang TKN Center luar biasa. Haji Andika udah pada hatam. Cepat sekali menyebutkan. Ternyata apa? Ternyata setelah Pangersa Abah menuliskan muqaddimahnya, tahu? Menuliskan muqaddimahnya, selanjutnya Pangersa Abah itu menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata ayat-ayat Al-Quran pada bagian pertama dalam muqaddimah jumlahnya 6 ayat. Istimewa kan? Merinding tuh, merinding. Riak merindingnya. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, mohon kepada wasit mengingatkan saya. Beliau mau talqin? Pak Wafi? Langsung aja ya. Baik. Saudara sekalian, setelah saya membaca Miftahus Sudur dari satu halaman ke halaman yang lain, luar biasa. Salah satu judul Miftahus Sudur itu saya tertarik dengan kata-kata apa yang ditulis oleh Al-Mukarram Kiai Haji Anding Mujahidin. Beliau adalah salah seorang penerjemah Miftahus Sudur dan
pada bagian awal beliau menuliskan judul Miftahus Sudur yang membuat hati saya bergetar. Apa? Miftahus Sudur fi bayani dzikrillahir rahimil ghafur. Ternyata sumber yang didapatkan oleh Al-Mukarram beliau bahwa nama kitab Miftahus Sudur itu bukan cuma Miftahus Sudur, tapi fi bayani dzikrillahir rahimil ghafur. Kitab Miftahus Sudur dalam rangka menjelaskan fi bayani dzikrillah, dalam rangka menjelaskan zikrullah Ar-Rahim Al-Ghafur. Dan ternyata cocok nggak dengan istighfar kita? Apa istighfar kita sebelum zikir jahri? Astaghfirullahal Rahim. Ada sifat Allah Ghafur dan ada sifat Allah Rahim. Maka dari itu seringkali kita merasakan bahwa betapa ketika kita zikir ini serasa badan payah, hati susah. Diajak zikir panjang dikit ngedumel. Harusnya ada MOU, agreement. Diajak zikir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ada apa nih? Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ada termasuk saya pribadi mengalami yang namanya zikir itu nggak nikmat, blas nggak nikmat. Apalagi maaf imamnya nggak lulusan kholwater. Kalau lulusan kholwater sudah dibimbing sama Haji Andika, Haji Handri, wah beres, gaspol, oke, bisa. Ada orang yang zikirnya tanpa arah, secara kaidah tanpa arah, secara batin juga tanpa arah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Latifah itu bukan di sini, tapi di dalam dada, di dalam badan kita. Itu yang harus dikenakan. Jadi kalau ada orang nggak kuat zikir banyak, ibarat pemain bola, jangan-jangan kurang pemanasan. Cristiano Ronaldo 45 menit kali 2, oke. Abu Arif Ronaldo disuruh main bola, betis mah boleh gede, ya kan? Badan busung, lapar. Tapi begitu turun ke lapangan 5 menit muntah. Apa sebab? Kurang pemanasan. Jadi latifah itu disentuh, dikuatkan, diperhatikan. Baca Miftahus Sudur pasal kedua, berbicara bagaimana la itu menyentuh beberapa latifah, 3 latifah, ilaha menyentuh 2 latifah, illa 1, Allah 1 latifah, semuanya menjadi 7 latifah. Maaf, bisa jadi apa? Bisa jadi ketidakkuatan kita dalam zikir banyak karena pemanasan kita kurang, karena latifahnya banyak tidak tersentuh. Hentakan pistonnya itu nggak sampai ujung, jadinya begitu. Berbeda dengan keluarga, memang sudah built in, sudah bundling seperti wakil talqin yang memang sudah dididik, diasuh, dibina zahir batin secara rohani oleh guru agung. Nah kita tanpa arah zikirnya, bahkan kalau kunci hilang mendingan zikir, ketemu dah. Ada orang yang zikir bosan, ingin cepat selesai, bosan.
Ada yang saya mau resign lah dari Ikhwan. Apa sebab? Zikir begini-begini aja. Ekonomi saya dari dulu begini aja. Ya. Ada orang yang zikir bertahun-tahun gak ada hasilnya seperti itu. Bingung bagaimana harus bersikap dalam berzikir. Maka barangkali kita patut melihat permainan yang satu ini. Kenapa ketawa? Oh. Kalau saudara masih tertawa melihat gambar seperti ini, itu berarti Anda hidup di zaman dan Anda sudah bukan generasi new generation lagi, tapi old. Mana angka 37? Cari. Oh, cakep nggak tuh angka 37 tuh? Cakep. 38 bagaimana? Biasa aja. Ya kan? Cakep nggak 37? 38? Biasa aja. Jangan ketawa. Jadi kalau ada orang naik ular tangga zikir dari satu la ilaha illallah ketemu sama angka 37 langsung 81, sengaja nggak dikasih yang satu lagi. Kenapa? Itu urusannya adalah urusan lahud. Cielah. Tahu lahud juga berarti bahasa doang ya Pak? Bolehlah sedikit-sedikit kita sebut. Siapa tahu sebelum wafat kita dididik di situ. Nanti ada bahasan dari kitab Sirrul Asrar yang menyatakan bahwa ada kalanya seorang ikhwan di dunianya ini bodoh. Seorang murid ini di dunianya ini bodoh. Baca kitab nggak bisa, Quran nggak bisa, baca hadis nggak bisa, yang lain-lain nggak bisa, WA lancar. Tapi terus dia menjadikan dirinya sebagai murid, orang yang ingin, terus aja. Begitu ada kegiatan kursus tasawuf, di-share semuanya. Udah pada ikut kursus tasawuf belum ini? Semuanya udah ikut? Ada yang belum? Ikuti. Top banget, asli. Pak Kiai Wahfiuddin termasuk orang yang saya kagumi. Apa sebab? Karena beliau adalah seorang pembaharu kalau menurut saya. Bukan tarekatnya. Hati-hati ya. Jangan jadi fitnah, ntar saya dilaporin lagi. Terong aja dilaporin sekarang. Beliau itu luar biasa mengemas sebuah materi yang sulit untuk dirasa, yang sulit untuk digambarkan, tetapi dikemas dalam bentuk yang seperti itu. Itu luar biasa. Makanya kalau saya mengikuti dengan menggunakan laptop, berarti ya saya banyak belajar dari beliau. Sayang kalau ada di Jakarta tapi nggak ikut kursus tasawuf. Sayang. Kalau bisa sponsori downline Anda itu, ya, untuk ikut. Jadi saudara sekalian, inilah perjalanan. Hati-hati. Kadang-kadang kita bisa naik tuh pas 88 turunnya drastis tuh. Keseleo dia. Begitu keseleo di angka 88, iwit, jatuh lagi ke 35. Tuh coba. Saudara sekalian, hati-hati ya. Jadi bagaimana? Hilangkan rasa bosan, hilangkan rasa malas, terus belajar, kaji, ada apa dengan apa yang kita baca, pahami, telusuri, pastikan kalau kita itu paham apa yang kita baca. Mengapa begini, mengapa begitu, kenapa istighfarnya kok pakai Ghafur Ar-Rahim, sebuah istighfar yang jujur,
saya baru tahu dan baru mengamalkan setelah saya mendapatkan talqin zikir tahun 97 awal 3 Maret kalau tidak salah. Oh, ternyata istighfarnya begitu. Saya berpikir, kenapa ya kok harus Ghafur dan Rahim ya? Oh, ternyata memang Miftahus Sudur luar biasa. Baik, saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Astaghfirullah Al-Ghafur Ar-Rahim. Apa arti Ghafur? Apa arti Ar-Rahim? Al-Ghafur Ar-Rahim adalah bagian dari nama Allah, termasuk Asmaul Husna. Jadi kalau kita menyebut Ya Ghafur, sama aja menyebut Ya Rahim, sama saja kita menyebut Ya Rabb, sama saja menyebut Ya Allah. Jadi Ya Ghafur, Ya Rahim sama dengan Ya Allah, Ya Allah. Maka luar biasa, istighfarnya pakai Ghafur Ar-Rahim, Miftahus Sudurnya, nama besar dan judul panjang lengkapnya adalah Fi Bayani Dzikrillahir Rahimil Ghafur. Hanya masalah arud saja, masalah sajaknya saja yang berbeda. Pada intinya di situ Ghafur dan di situ ada Rahim. Yuk kita lebih kenal lagi dengan apa dan mengapa kita beristighfar dengan Ghafur dan Rahim. Saudara sekalian, para ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kata Ghafur berasal dari kata Ghafar, sedangkan Ar-Rahim berasal dari kata Rahimah. Dua kata ini sangat erat di beberapa ayat-ayat Al-Quran maupun ada dalam doa-doa kita. Jadi yang namanya sifat Ghafur dan Rahim ini selalu bersama-sama, hampir banyak bersama-sama, seperti aqimus shalah wa atuz, mepet, nempel terus. Sifat Allah Ghafur, sifat Allah yang Rahim ini banyak sekali didapati dalam beberapa ayat dan doa-doa. Contoh, Rabbighfirli warhamni. Ya, ada kata-kata Ghafara di sini? Kurang jelas ya. Ghafara ada? Rahima ada? Dalam doa saat kita sholat, Rabbighfirli warhamni, bersanding, bersanding. Kita lihat pada yang kedua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Ada kata ghafara, ighfir, ada kata-kata irham. Lagi-lagi bersanding. Ya, Kiai Haji Nadmuddin, beliau ahli baca kitab lah, insyaallah lah. Selanjutnya kita lihat Allahumma ighfir lahu. Terus bersanding lagi enggak? Bersanding lagi. Lihat yang bawahnya lagi dalam surat Al-Baqarah, wa'fu anna waghfir lana warhamna, gitu kan? Nempel lagi enggak? Bersanding lagi enggak? Bersanding. Siapa yang pernah umroh? Siapa yang pernah haji? Saat lari-lari kecil, sa'i, Rabbighfir warham. Kalau di dalam buku-buku panduan umroh biasanya agak panjang, tapi saya pakai yang ini aja. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul a'zam. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul a'zam. Bersanding lagi.
Ghafur dan Rahim bersanding, ternyata banyak contoh para khatib Jum'ah. Innahu huwal ghafurur rahim. Terus kalian, kalau begitu bagaimana membuang sifat malas kita, menghindari rasa bosan kita saat berzikir? Maka tidak ada salahnya kalau kita berupaya untuk yulahiz makna tahlil, memperhatikan makna tahlil. La ilaha illallah diperhatikan, diamati, diteliti. Maka kalau saja istighfarnya menggunakan Ghafur dan Rahim, kenapa saat lagi zikir kita tidak memunculkan sifat Allah yang Ghafur Ar-Rahim? Kitab Miftahus Sudur sudah fi bayanir rahimil ghafur, istighfarnya sudah al-Ghafur Ar-Rahim. Mengapa kita tidak munculkan la ilaha illallah, la ghafura illallah, la ilaha illallah, la rahima illallah? Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, maka sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah masakan kampung, ya, masakan kampung. Mau dimakan boleh, dibungkus juga boleh, atau kalau nggak doyan sama sekali kasih teman boleh? Iya boleh, silakan aja. Saya gimana ya? Ini kayaknya nggak cocok deh. Iya nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Saya juga belajar. Jadi kalau memang kita bingung, kita bete, kita bosan menentukan bagaimana batin kita saat berzikir, barangkali ini boleh. Apa sebabnya? Wong istighfarnya aja Ghafur Ar-Rahim. Maka kalau dalam batin kita la ilaha illallah, la ghafura illallah, itu inline, nyambung ya. Jadi barangkali nih ada yang mau coba 1000 pertama batin kita la ilaha illallah, la ghafura illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa ini kecuali Allah. Apa saja yang kita mohonkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apinya. Ulangin. Okay. Biasa. Ulangin. Artinya ini bakal dilebur, diampuni, dibakar, ini diampuni oleh Allah. Apa saja? Barangkali nih kaki tangan kita punya dosa, barangkali dosa itu ada di kemaluan kita. Pernah ngapain yuk dengan kakinya? Pernah ngapain yuk? Jalan kemana aja yuk? Jangan-jangan kemaluannya juga pernah berdosa kali. Saya emang gak nuduh, cuman ngasih gambaran. Siapa tahu perutnya diisi dengan barang-barang haram, barang-barang sogokan, barang-barang yang tidak halal. Berat diajak untuk ibadah, berat kalau dalam batinnya perutnya. Al-Mukarram sudah hadir. Ahlan wa sahlan biqudumi. Mohon izin Pak Kiai, lagi cerita aja nih Pak Kiai, saya mah ngedongeng oleh-oleh dari Cilengsi. Lanjut. Sampai kapan? Baik, kita lanjut. Apa sih yang kita mohonkan untuk diampuni? Bisa jadi tangan-tangan kita ini jahil,
apalagi jempol. Wah, ini paling berat ini. Maaf, barangkali dosa itu dulu ada di kemaluan kita. Jangan-jangan perut kita pernah kemasukan barang haram, nauzubillah. Jangan-jangan sudah mendarah daging, tulang, organ tubuh lainnya. Aduh, berat. Pantesan dianjak-nanjak nggak kuat. Orang mesinnya belum pernah di-tune up, datang ke servis cuma dielus-elus doang. Bisa jadi maksiat, keingkaran, dosa besar lainnya, apa yang dilakukan oleh mata kita, telinga kita, hidung, lisan, akal pikiran, itu akan menyumbat gairah ibadah dan zikir kita. Bakar lagi, bakar lagi. Ustaz Andika nggak ngeliat tadi. Kebakar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau dihitung ya, dosa kaki ada nggak 100? Kemaluan, perut, mata, telinga, hidung dan lain-lain cukup nggak 100? Kalau satu dosa bisa ditebus dengan la ilaha illallah yang satu, berapa kali kita harus bisa zikir banyak? Satu hari saja Rasulullah beristighfar setidak-tidaknya berapa kali? 100 kali. Itu orang yang suci. Itu orang yang suci. Jangan menunggu bulan Ramadan. Mendapatkan kesucian hati itu jangan menunggu bulan Ramadan. Ayo dari sekarang teguhkan Di bawah. keimanan kita. Teguhkan di bawah. Pesan sponsor. Ayo muhasabah dirilah. Tidak harus bagaimana pengkondisian itu silahkan. Tapi bagaimana muhasabah diri, la ilaha illallah 1 kali untuk dosa, la ilaha illallah 1 dosa, la ilaha illallah 1 dosa. Aduh, dosa kita kepada guru, dosa kepada ikhwan, dosa kepada sahabat semua. Aduh, la ilaha illallah. Apalagi kalau sudah sampai penyakit itu menjadi sifat. Kalau dosa itu gampang diampuninnya, kata Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar. Kalau tidak salah pasal kelima. Kalau dosa itu enggak terlalu sulit, tapi yang sulit itu adalah akarnya. Dan dalam kitab Sirrul Asrar pasal 5 disebutkan bahwa bagaimana cara mengungkit akar itu adalah dengan talqin. Dengan apa? Dengan apa? Nah, silahkan baca Miftahus Sudur. Maaf, yang tadi itu Sirrul Asrar pasal kelima, bahwa yang paling bahaya itu bukan maksiat, tapi yang paling bahaya apabila maksiat itu sudah mengakar, sudah menjadi kerak, menjadi sifat-sifat yang kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita ini sebenarnya orang yang dinilai sombong, hasad, hiqd, ujub, sum'ah, riya, malas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu, kira-kira bisa zikir lebih banyak? Saudara sekalian, bakar lagi. Ini masakan Cilengsi ya. Hasil mujahadah, bukan mujahadah sih, hasil otak-atik aja. La ilaha illallah. Kalau kita melihat beberapa doa-doa yang ada, Rabbighfirli warhamni, Allahumma ghfir lahu warhamhu,
Kata-kata ghafur erat kaitannya dengan pengampunan dosa untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk sahabat kita, as-sadiq al-fannani. La ilaha illallah, la ghafura illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Siapa dosa yang perlu kita mohonkan ampun? Barangkali ayah ibu kita. Maaf ya, daripada kita mikirin yang lain. Kira-kira kalau lagi zikir mikirin capres sama cawapres, dibanding sama mikir memohon ampunan kepada Allah, mending mana? Ya seperti itu. Karena makom kita masih makom harus disiasati, harus dipancing dengan seperti itu. Kalau makomnya makom sudah tinggi, subhanallah, ini sudah bukan bahasan lagi. La ilaha illallah, la ghafura illallah. Untuk ayah kita, ibu kita, keluarga kita, sahabat kita, pemimpin bangsa, negara yang menyayangi kita, yang membenci kita, la ghafura illallah. Kebakar lagi. Ini ada dalam kitab Sirrul Asrar. Ya. Tsummat taubatu ala naw'ain. Yang namanya taubat itu dibagi menjadi dua macam. Taubatul am wa taubatul khas. Yang namanya taubat itu terbagi menjadi dua macam. Taubat pertama adalah am, yang kedua, taubat kedua adalah taubat khas. Ini dalam Sirrul Asrar insyaallah. Fataubatul am ay yarji'a minal ma'siyati ila ta'ah. Yang namanya taubat orang-orang yang am adalah ketika orang tersebut kembali dirinya minal ma'siyah, dari kemaksiatan ila ta'ah. Wa minal dzamimati ilal hamidah, wa minal dzamimati ilal hamidah. Dari akhlak-akhlak, dari perbuatan yang hina, buruk, menjijikkan, ilal hamidah, kepada sesuatu yang terpuji. Wa minal jahimi ilal jannah. Dari taubatnya orang yang takut kepada jahim, neraka, ilal jannah, kepada surga. Wa min rahatil badani ila masyaqqatin nafsi. Dan orang yang taubatnya am itu orang yang bertaubat dari kenikmatan badan untuk berusaha meningkatkan masyaqqatin nafsi, agar badan itu sedikit dilatih. Wa bidzikri wal juhdi was sa'yi wal qawi. Dengan zikir, juhud, dan upaya-upaya yang al-qawi, yang kuat. Sedangkan itu taubat apa? Taubat am. Wa taubatul khas, yang disebut dengan taubat khas, ayyarji'a ba'da husuli hadhihi taubati minal hasanati ilal ma'arif. Yang namanya taubat di level yang khusus adalah setelah orang tersebut melewati seluruh fase ini, wa minal ma'arifi ilad darajat, dan dari ma'arif, kema'rifatan kepada darajat, wa minad darajati ilal qurbah, wa minal qurbati wal ladzati al jasmaniyah. Baik, ilal ladzatir ruhaniyah wa huwa tarku ma siwallah wan nadhru ilaihi bi'ainil yaqin. Yang namanya taubat khas, setelah orang tersebut melewati semua fase yang ada, orang tersebut meninggalkan semua apapun itu, masih wallah, kecuali untuk Allah. Baik, saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita langsung kepada yang berikutnya. La ilaha illallah, la rahima illallah. Yang disebutkan adalah la ilaha illallah di batin kita. La ilaha illallah, la rahima illallah. Tidak ada yang menyayangi,
guru mursyid kita, para ahli silsilah, illallah, kecuali Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita menjadi murid-murid yang istiqomah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat yang mengakar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat malas, Allah jauhkan kita dari sifat bosan dan segala-galanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.